Ciri-ciri kalau misalnya seseorang itu adalah seorang leader. Baik dia sudah tahu dia adalah leader, punya jabatan leader, atau ya setidaknya dia punya potensi untuk jadi leader gitu. Yang pertama adalah, orang sering tanya-tanya pendapatmu. Jadi kalau misalnya aku lihat tuh, leaderku tuh mesti banyak orang yang tanya ke dia gitu. Tanya tentang ini, tentang itu, banyak hal lah intinya. Ya aku anggap kayak dia tuh menjadi orang yang dipercaya, orang yang dianggap tahu kira-kira harus melakukan apa selanjutnya gitu. Kemudian berikutnya adalah orang yang nggak takut untuk menjawab gitu. Nggak takut untuk menjawab apa ya. Jadi misalnya dia punya ide-ide gitu, atau mungkin dia punya pertanyaan dari leader atasnya lagi gitu. Ditanya A, tanya B, dia tuh berkenan untuk menjawab. Nggak cuma sekedar, nggak Pak, ya Pak. Nggak cuma kayak gitu. Tanya pendapat, enggak. Nanti di belakang, ya gitulah. Bukan leader itu. Kalau leader tuh ya ditanya ya dijawab. Minimal banget kalau belum tahu jawaban secara pastinya, nanti saya carikan dulu Pak untuk solusinya. Nanti saya carikan dulu Pak untuk data-data pendukungnya. Hal-hal semacam itu akan dilakukan oleh orang yang punya potensi menjadi leader. Kemudian, leader itu adalah orang-orang yang memiliki vision. Gitu. Mungkin kalau misalnya ditanya visi dan misi gitu, emang kalian tahu visi dan misi gitu? Ini beneran aku tanya. Kalian tahu nggak sih sebetulnya visi dan misi itu maksudnya kemana, terus visi itu apa? Jadi kalau menurutku sih visi itu ya vision, pandangan gitu. Dia punya pandangan tersendiri di mana dia akan melakukan sesuatu hal. Nggak cuma ngikut aja. Yang lain bilang, ya saya setuju. Tapi si leader ini tuh biasanya, oke, mungkin setuju juga, tapi dia juga punya data yang digunakan untuk menjadi landasan kenapa dia setuju. Atau seringkali malah dia bisa jadi ya salmon gitu. Melawan arus. Dia bakalan coba untuk kasih tahu, nih aku punya data bagus, datanya cukup valid, seperti ini. Intinya nggak cuma ngikutin arus lah. Salmon itu bakalan melawan arus untuk dia berkembang biak. Sama, si leader ini juga sama. Dia bakalan coba memberikan ide-ide, pendapat-pendapat, atau gerakan-gerakan khusus yang memang dia itu sesuai dengan visinya. Nah, gitu. Kemudian, ini ada satu lagi nih, yang mungkin akan menjadi materi untuk video berikutnya juga. Bahwa leader itu pasti memiliki jiwa untuk menjadi problem solver. Problem solver. Intinya pemecah masalah lah gitu. Tadi kan dia udah ditanya tuh, ditanya ini, ditanya itu, ya kan. Dia sampai bisa menjawab gitu. Dan si leader ini dia pasti akan berani untuk menyampaikan masukan-masukan atau solusi-solusi untuk menyelesaikan satu permasalahan. Nah, sekarang kalau misalnya kamu juga pengen jadi leader, ya kamu harus coba untuk memenuhi kriteria-kriteria untuk menjadi leader itu tadi. Ya enggak, kamu juga sama. Aku juga harus belajar. Catatan ini dibuat sebagai pengingat aku harus belajar biar besok bisa jadi leader. Jadi problem solver. Misalnya nanti solusinya tidak berjalan dengan baik, kemudian muncul masalah lagi, yang harus dilakukan apa? Ya, kalian tahu.